Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau teman-teman kembali lagi bersama saya Margarita pada materi Microtik and VPN Application, dan sekarang kita memasuki bab 12 yaitu VPN Tunneling. Lalu ini adalah 16 materi yang akan kita pelajari pada bab VPN Tunneling ini. Kita akan memulai materi yang pertama yaitu konsep VPN Tunneling. Kepanjangan dari VPN yaitu Virtual Private Network. Untuk implementasi VPN saya kasih contoh, misal terdapat satu standar pusat yang ada di Jakarta. Kemudian terdapat standar cabang yang ada di Semarang, di mana kedua kontak tersebut itu memiliki jaringan lokalnya masing-masing. Yang kedua kontak tersebut itu adalah satu perusahaan yang otomatis file-file itu sama ya. Nah, biasanya kan untuk menghubungkan itu menggunakan fiber optik atau wireless. Nah, itu menguras biaya yang cukup mahal karena kita itu harus melakukan sewa. Maka bisa kita gunakan VPN tunneling, tapi syaratnya kedua kontak tersebut harus terkonek ke dalam internet. Walaupun dapat diakses melalui internet, tapi kanal atau terowongan ini antara Jakarta dan Semarang itu dilindungi VPN yang secure. Maka antara kontak Jakarta dan Semarang itu bisa saling sharing file dengan aman dan nyaman. Jadi VPN tunnel ini digunakan ketika akan menghubungkan dua NAT melalui satu interface secara virtual yang jarak antara dua NAT tersebut itu cukup jauh. Jenis-jenis VPN tunneling itu ada EOIP, PTTP dan STT, L2PP, dan juga OpenVPN. Sekarang kita akan lanjut ke setup topologi. Untuk pembahasan kali ini kita gunakan contoh kasus yang saya jelaskan tadi. Di sini saya sudah siapkan dua router yang sama, yang keduanya sudah terhubung dengan internet dengan kita koordinat kabelnya seperti ini, melengkung seperti ini. Teman-teman bisa klik kanan pada kabelnya, kemudian klik edit, lalu pada tipe pilih yang kecil. Nah, di sini pada siap router ini sudah terdapat kisi-kisi ya, yang sudah saya hubungkan. Jadi nanti garisnya antara PC pusat dengan PC cabang itu bisa saling berkomunikasi. Jadi nanti garisnya antara PC pusat dengan cabang itu bisa saling sharing. Nah, di sini agar tidak bingung, kita ganti hasilnya yang kiri menjadi router pusat, yang ini sudah saya ganti deskripsinya. Kemudian yang router cabang kita ganti menjadi router cabang hasilnya. Oke, di sini sudah saya lakukan kedua routernya ke dalam Windows ya. Ini saya berada di router cabang. Sekarang kita ganti hasilnya, kita ke sistem, kemudian ke identity, kemudian di sini kita ganti menjadi router cabang, kita apply. Oke, kemudian kita ganti pada router pusat, kita ke sistem identity, kemudian di sini kita ganti router pusat, kita apply, kemudian oke. Oh ya teman-teman, tadi kan IP pada routernya itu kan masih dinamis ya, jadi itu kurang efisien. Maka di sini kita buat IP statik agar mudah. Di sini saya ada di router pusat, kita matikan dulu untuk DHCP kliennya. Kita ke IP, kemudian ke DHCP klien, kemudian yang ini kita bisa lihat. Kemudian kita pastikan pada route dan DNS itu kosong. Oke, di sini masih kosong. Kemudian kita lakukan juga pada router cabang. Kita matikan DHCP kliennya, kemudian kita setting IP-nya lewat terminal 1 ya. Oke, sekarang saya berada di router pusat ya. Di sini kita ke IP address, kemudian di sini kita tulis address. Misalkan saya mau IP-nya 10.0.137.146/24. Kemudian untuk di router cabang berarti 137.147. Ya, kemudian di sini interface ada satu, kita coba cek print. Oke, kemudian di sini kita tambahkan row, kita masuk ke IP root, kemudian kita pilih at gateway 10.0.137.1, kita cek print. Oke, sudah ada. Kemudian kita setting DNS-nya, kita masuk ke IP DNS, kita tulis servers 888, kemudian kita coba ping 888. Oke, berhasil ya. Di sini kita lakukan hal yang sama pada router cabang. IP address 10.0.137.147/24, interface ada satu, kita ke IP root at gateway 10.0.137.1, kita ke DNS servers 888, kita coba cek IP address print. Di sini sudah ada ya. Kita coba ping 888, di sini sudah bisa. Sudah EOIP konfigurasi. Sebelumnya sudah saya sebutkan jenis VPN tunneling, maka sekarang kita akan mencoba salah satunya yaitu yang EOIP. Jadi jika perusahaan namanya menggunakan yang EOIP, maka antara lokal yang ada di kantor pusat dan yang ada di kantor cabang itu harus dalam satu network. Kepanjangan dari EOIP sendiri adalah Ethernet over IP yang merupakan protokol pada Microtik Router OS yang berfaedah untuk membangun sebuah network channel antara cabang dengan seikat menggunakan interface channel. Langsung saja di sini kita konfigurasikan EOIP pada router kita. Oke, di sini saya berada di router kita ya. Kita akan memilih interface, kemudian di sini BSR, kita pilih yang EOIP channel, kemudian pada NAM kita definisikan misalkan EOIP channel untuk cabang, lalu pada remote address kita isikan IP static dari cabang, tapi kalau pada latangan yang kita isikan di sini harusnya IP pasif. Di sini IP static dari cabang adalah 10.0.137.147. Kemudian pada channel IP di sini misalkan kita isikan 100, ini dari sana dengan yang di cabang juga ya. Di sini kita apply, lalu kita oke, kemudian kita lakukan juga pada
tercabang. Di sini kita ke interface, ini kita pilih yang VoIP tunnel. Kemudian untuk penamanya di sini VoIP tunnel ke pusat. Lalu pada remote address berarti di sini kita isikan IP status dari router pusat yaitu 10.0.1.1.146. Kemudian channel IP-nya adalah channel IP-nya tadi adalah 100. Kita apply, kemudian kita oke. Di sini statusnya sekarang ya. Kita coba uji di Windows router pusat, kita klik new terminal. Di sini kita coba pin IP-nya router 1, pin 10.0.1.1.1.1.1. Nah, di sini berhasil ya, antara router sudah saling terkomunikasi. Sekarang kita lanjut ke VoIP menghubungkan antar klien. Sekarang kita coba agar antar lokal itu bisa saling berkomunikasi, yang mana berarti harus menggunakan IP yang satu network ya. Maka misal di sini kita akan menggunakan IP network 192.168.1.0. Maka di sini kita gabungkan antara atas dua dengan interface channel ini, yang ini pakai satu interface region. Begitu juga pada router yang satunya. Langsung saja di sini kita coba. Kita ke Windows router pusat terlebih dahulu. Nah, di sini kita klik bridge, kemudian di sini kita klik add. Misalkan di sini namanya adalah bridge for VoIP. Langsung saja kita apply, kemudian kita oke, kemudian kita masukkan efek 2 dan juga tunnel. Kemudian kita lakukan hal yang sama juga pada router cabang. Di sini namanya sama ya, switch for VoIP. Di sini kita masukkan efek 2 dan juga tunnelnya. Selanjutnya kita konfigurasikan IP pada masing-masing PC lokalnya ya. Misalkan pada PC 1 ini IP-nya adalah 1.6. Kita tulis IP 192.168.1.6/24. Kita langsung enter saja. Kemudian kita lakukan pada PC 2 yang berarti IP-nya adalah 1.7. Oke, sekarang kita coba uji koneksi dari PC 2 ke PC 1. Ini harusnya berhasil ya. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Kalau misalkan nih kita bisa tahu salah satu VPN namanya antara router pusat dan juga router cabang, maka ketika kita uji koneksi pada PC-nya itu dapat juga ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke VoIP client connect to internet. Sekarang kita buat pada sisi klien PC lokal itu bisa internetan. Nah, untuk bisa internet kan itu kan membutuhkan parameter gateway dan DNS ya. Sementara kita itu bingung gateway-nya itu yang mana karena ada 2 dan channelnya itu sudah kita gabungkan tadi pada interface bridge. Maka di sini kita setting IP gateway pada interface bridge. Langsung saja di sini kita coba masuk ke Windows router pusat. Di sini kita klik IP, kemudian kita klik address. Di sini kita klik add. Di sini kita pilih IP Windows ininya ada berita ya. Kemudian jangan lupa untuk interface-nya kita pilih yang bridge for VoIP. Kita lakukan hal yang sama juga pada router cabang. IP address kita klik add. Untuk router cabang ini IP-nya 1.2 ya. Kemudian interface-nya jangan lupa yang bridge for VoIP. Ini kita apply. Sekarang kita coba uji ping dari PC ke gateway-nya. Di sini saya berada di terminal PC 2. Kita coba ping ke gateway-nya yang 1.2. Oke, di sini berhasil ya. Sekarang kita coba ping gateway-nya pada VPC 1. Nah, di sini juga berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita setting NAT pada router pusat dan juga cabang. Caranya seperti biasa ya teman-teman. Di sini bisa teman-teman perhatikan karena sudah sering ya. Kita coba di router pusat dulu. IP, firewall, NAT, nya SRC NAT, port interface-nya Ether 1, action-nya MAC2 line. Oke, kemudian kita setting parameter yang dibutuhkan pada PC-nya. Di sini kita pada terminal PC 1. Di sini kita konfigurasi gateway-nya. Gateway-nya adalah yang 1.1. IP-nya yang 1.6. Kemudian kita setting DNS-nya, IP DNS 888. Oke, kita coba uji ping 888. Nah, di sini sudah berhasil ya. Kemudian teman-teman lakukan hal yang sama juga pada router cabang agar PC 2 itu bisa internet. Ini kita pakai IP firewall, NAT, C-nya SRC NAT, interface-nya Ether 1, action-nya MAC2. Di sini kita konfigurasikan gateway-nya, kemudian kita setting DNS-nya. Kita coba ping 888. Di sini juga berhasil. 6 PTTP point-to-point protocol. Point-to-point protokol ini digunakan ketika network antara lokal klien itu berbeda. Kalau VoIP itu kan networknya itu kan harus sama ya. Nah, kalau PTP ini berbeda. Nah, pada PTP ini terdapat berbagai jenis channel, yaitu ada PTP-LE, SFTP, L2TP, PTTP, dan juga lain sebagainya. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Untuk PTP ini lebih secure teman-teman karena kita bisa menambahkan password dan juga lain-lainnya. Kita lanjut ke PTP konfigurasi. Kali ini kita akan melakukan konfigurasi PTP itu apabila antara klien cabang dengan pusat itu memiliki network yang berbeda. Jadi pada PTP itu bekerja layaknya klien dan juga server. Maka untuk topologi kita jadikan router cabang itu sebagai server dan router cabang sebagai klien. Nah, nanti kita akan melakukan addressing pada router yang mengarah ke klien.
langsung saja di sini kita buka Windows router pusatnya, kita klik IP, kemudian kita ke addresses, di sini kita klik add, ini kita tambahkan IP yang mengarah ke ether 2 adalah 1.1. Kemudian untuk interface-nya di sini adalah ether 2, kemudian kita apply, lalu kita oke, kemudian kita setting DHCP servernya agar klien itu mendapatkan IP secara otomatis. Di sini kita ke IP, kemudian DHCP server, kemudian kita klik DHCP setup, untuk ininya kita pilih yang ether 2. Selanjutnya kalian bisa mengecek. Oke, selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada router cabang ya. Oke, IP address untuk router cabang berarti IP yang mengarah ke ether 2 adalah 2.1. Kemudian kita buat DHCP server, usernya kita buat. Oke, kita selesai, kita coba request IP-nya pada sisi ya. Ini kita tulis IP DHCP. Oke, di sini pada titik 1 saya mendapatkan IP 1.254. Kemudian pada titik 2 saya mendapatkan IP 2.254. Selanjutnya pada router pusat kita konfigurasikan PTP servernya. Ini kita klik PTP, kemudian pada interface kita klik PTP server yang ini, kemudian kita checklist setiap interface-nya, kita langsung apply. Oke, sekarang kita jadikan router server yang sebagai klien. Ketika ingin terhubung ke PTP tunnel, kita akan menggunakan username dan juga password. Di sini kita buat pada menu secret, ini kita prepare untuk namanya misalkan di sini PTP merek, kemudian index passwordnya misalkan 123, lalu pada service di sini kita pilih yang PTP, kemudian di sini terdapat menu local address dan address ya, yang mana pada bagian ini itu diisi IP interface tunnelnya. Kalau yang lokal itu berarti IP tunnel dari sisi server, dan kalau remote address itu berarti IP tunnel dari sisi client. Dan untuk IP-nya itu kita bisa definisikan langsung di sini. Misal untuk yang lokal kita isikan IP-nya adalah 10.10.10.1, kemudian yang remote kita isikan IP-nya adalah 10.10.10.2 ya. Maka IP interface tunnel pada client ini adalah ini yang sudah kita definisikan ini. Kita apply, kemudian kita oke. Selanjutnya kita konfigurasikan PTP klien pada servernya. Di sini kita taruh sedang, kita klik PTP, di sini kita klik pilih yang PTP klien, kemudian ke ada opsi connect di sini. Ini maksudnya kita itu mendefinisikan itu mau kemana gitu. Karena kita mau ke router pusat, di sini kita isikan IP status dari router pusat, tapi diartikan channelnya seperti 10.0.1.1.146. Kemudian untuk usernya tadi adalah PTP nomor, kemudian untuk passwordnya adalah 123. Saya cek dulu di sini profilnya default. Di sini untuk profilnya juga kita pilih yang default ya, yang sama. Kita apply. Oke, kita ke new terminal. Ini harusnya bisa kita copying ke router pusat 10.10.10.1. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Kita lanjut ke PTP static routing dan test connecting. Sekarang kita akan melakukan static routing agar klien itu dapat saling berkomunikasi. Di sini saya coba lakukan melalui CLI pada router pusat ya. Di sini kita pilih IP route, kemudian kita pilih address network dari kliennya yaitu 2.0 ya. Kemudian pilih IP tunnel router cabangnya yaitu 10.2. Kita coba enter, kita coba cek screen. Oke, di sini sudah ada AS yang 2.0 ya. Kemudian kita lakukan juga pada router cabang. Di sini saya lewat ini, kita ke IP, kemudian route, kita isikan DSP. Addressnya adalah 1.0. Kemudian gateway-nya adalah IP tunnel dari router pusat yaitu 10.1. Kita apply, kemudian oke. Sekarang kita coba uji dari sisi 1 ke sisi 2. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. 9 sensitivity, konsep, dan setup topologi. Di sini saya akan bahas jenis tunnel VPN yang L2TP. Sebenarnya L2TP ini tidak berbeda dengan TCP, hanya saja dari segi security L2TP ini lebih baik dibandingkan TCP. L2TP atau layer 2 tunnel ini digunakan untuk membuat VPN. L2TP ini juga bisa digunakan untuk mengakses jaringan kantor. Misal ketika kita sedang tidak berada di kantor, kemudian kita ingin mengakses jaringan yang ada di kantor. Ya, di itu kita bisa mengaksesnya melalui ini. Oke, langsung saja kita setup topologi untuk praktek kali ini. Di sini kita hapuskan semua konfigurasi TCP yang sebelumnya agar tidak terdaftar ya. Di sini pada router pusat kita ke IP, kemudian address, lalu IP yang 10.1 ini kita hapus. Kemudian kita ke PTP, interface. Di sini konfigurasinya kita hapus saja. Kemudian ke secret, di sini kita hapus. Kemudian active connection, oke, di sini kita kosong. Kemudian kita ke IP, di sini yang 10.2 Anda kita hapus. Lakukan hal yang sama juga pada router cabang. Ini yang 10.1 Anda kita hapus. Untuk PTP, di sini kita hapus dan kita ke secret. Oke, sudah ya.
Kita lanjut ke L2 titik IPX konfigurasi. Sebelum itu mari perkenalan dulu dengan IPX. L2 titik itu menjadi lebih secure dengan menggabungkannya itu dengan protokol keamanan IPX. L2 titik ini basisnya sama seperti titik-titik yaitu server client. Oke, langsung saja kita konfigurasikan L2 titik server pada router pusat dan L2 titik client pada server. Di sini kita buka windownya, pada router pusat kita ke TTP, kemudian kita klik interface, kita pilih yang L2 titik server, kita checklist yang bagian tengah-tengah, dan untuk IP tag yang tadi kita dulu, itu di sini teman-teman, yang use IP tag. Ini kita pilih ya, kemudian pada IP tag secret yang ini kita isikan secret password, kemudian kita apply, kemudian kita tambahkan username dan juga password pada saat klien ingin connect itu bisa masukkan username dan juga passwordnya. Jadi di sini kita konfigurasi pakai secret, kemudian untuk namanya misalkan saya mau L2 titik Maura, kemudian passwordnya saya mau 123 saja biar simple. Lalu service-nya di sini kita pilih yang L2 titik, lalu pada profil di sini kita pilih yang default encryption, lokal dan remote ini juga saya jelaskan saja. Ini misal lokalnya kita 172.16.1.1, kemudian yang remote adalah 172.16.1.2 langsung kita apply. Oke, selanjutnya kita konfigurasi L2 titik client pada servernya. Kita ke PTP interface, kita pilih yang L2 titik client. Di sini kita isi layout dulu. Berarti di sini adalah IP-nya router pusat. IP-nya router pusat dilakukan IP kanalnya, yaitu yang 10.0.1.1.1.1.6. Kemudian usernya adalah L2 titik Maura, passwordnya 123, kemudian pada use IP tag kita checklist, IP secret kita tulis secret. Oke, seperti ini sudah kita apply, lalu oke, di sini sudah running ya. Kita coba tes uji ping, kita punya terminal, kita coba ping ke routernya router pusat itu. Nah, di sini berhasil teman-teman. Kita lanjut ke L2 titik static routing dan test connectivity. Di sini kita lanjut untuk melakukan routing static agar Anda PC lokal pusat dengan PC lokal server itu bisa saling berkomunikasi. Caranya ini sama ya seperti sebelumnya. Ini saya ada di router pusat dulu, kita klik IP, kemudian kita taruh, lalu di sini kita klik add, dan di sini kita PSP addressnya adalah isikan networknya router server yaitu 2.0. Kemudian untuk gateway-nya adalah IP channel dari router server yaitu 1.2. Kita apply, kemudian oke, kita lanjutkan routing pada router servernya IP, terus di sini berarti 1.0 ya. Kemudian gateway-nya adalah IP channel router pusat 1.1. Kita apply, kemudian oke, kemudian kita coba testing ya antara oke, di sini saya dari PC 1 ping ke PC 2, ping 192.168.2.24. Nah, di sini berarti ya. Kita coba tes untuk melihat rincian jalan yang dilewati. Nah, di sini sudah ada rinciannya ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Sekarang kita lanjut ke PTP OE konsep. Jenis PTP OE ini berbeda dengan jenis-jenis channel yang sebelumnya. PTP OE ini digunakan untuk mengamankan layer 2 koneksi. Nah, dalam sebuah ISP itu kan pasti sudah punya router ya. Nah, router ini itu terkoneksi dengan router customer. Nah, customer pasti memiliki jaringan lokalnya sendiri kan. Nah, dengan konfigurasi PTP OE ini, maka tidak cuma ditulis IP-nya saja pada router, tapi nanti itu ada pengamannya gitu. Nah, basis PTP OE ini sama ya, yaitu server client. PTP OE atau point-to-point protocol over Ethernet ini merupakan jenis protokol channel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses ke jaringan. PTP OE ini hanya bekerja pada satu broadcast payment atau hanya dalam satu network saja. Kita lanjut ke PTOE setting topologi. Nah, di sini teman-teman bisa hapus setting topologi yang tadi, kemudian misalkan seperti ini, seperti yang punya saya ini ya. Kemudian teman-teman bisa ganti namanya yang router pusat menjadi router ISP dan router cabang menjadi router Maura. Kemudian teman-teman gunakan juga kabelnya seperti ini ya jadinya. Nah, jika sudah kita hapus konfigurasi yang pernah kita sebelumnya. Di sini saya ada di router Maura ya. Kita ganti hostname-nya menjadi router Maura karena ini masih router cabang ya. Kita ke sistem, diganti, kemudian setname Maura. Kita juga lakukan pakai yang router ISP yang tadinya router sistem dan router ISP. Oke, di sini kita mungkin bisa langsung saja kita enable romannya ya. Nah, ini kan router Maura itu kan nyambungnya ke router ISP ya. Jadi di sini kita akan connect roman, maka di sini kita connectkan romannya. Ini kita turun roman set enable stream. Oke, kemudian kita coba lakukan juga pada router Maura. Di sini saya namanya kurang router ya, jadi saya mau ganti dulu menjadi router Maura. Turun roman set enable. Oke, kemudian di sini teman-teman
Konekkan router Maura via router USB. Oke, di sini saya sudah connect ke inbox router Maura via router USB. Kita ke router USB, kita klik interface. Oke, di sini nggak ada apa-apa. Kita coba ke print. Oke, di sini juga kosong. Kita ke PTTT dan buat di server. Kita unchecklist enable-nya. Kemudian kita klik juga yang PTTT server. Kita unchecklist enable-nya. Lalu kemudian kita ke secret. Nah, di sini kita hapus saja. Kemudian kita ke IP addresser. Untuk IP yang mengarah ke atas 2 ini kita hapus saja. Oke, kemudian kita lakukan juga pada router Maura ya. Kita ke PTT. Di sini kita hapus IP addresser. Ini kalian perhatikan untuk router Maura di sini ada satu juga kita hapus biar kosong. Oke, kita lanjut ke PTOE konfigurasi. Nah, di sini teman-teman tambahkan 2 biji lagi ya, seperti punya saya ini. Jadi nanti kita sepakat untuk router ISP ini sebagai PTOE server yang terpindah sebagai ISP, dan untuk router Maura ini untuk PTOE client yang terpindah sebagai customer. Langsung saja kita coba konfigurasikan mulai dari PTOE servernya. Maka dari itu di sini kita masuk ke inbox router. Di sini kita klik PTTP, kita klik PTOE server yang ini, kita klik gas. Kemudian di sini untuk service name, misalkan di sini saya mau PTOE Maura, lalu pada inverter di sini kita pilih yang mengarah ke router Maura yaitu router 2. Kemudian di sini kita apply, lalu kita oke. Kemudian kita buatkan autentifikasi username dan juga password untuk router Maura ketika dia ingin kita connect dengan router USB. Ini sama seperti sebelumnya, kita klik create, kemudian kita klik add, kemudian untuk namanya misalkan saya mau PTOE Maura, kemudian passwordnya seperti biasa kemudian untuk service-nya di sini saya pilih PTOE, lalu pada lokal dan lewat address ini sudah saya set sebelumnya ya, jadi teman-teman nggak asing ya. Jadi untuk lokal di sini kita misalkan 192.168.1.1. Kemudian yang remote misalkan 192.168.1.2. Terus seperti ini kita apply, lalu kita oke. Selanjutnya kita konfigurasi PTOE client. Di sini kita klik PTT. Kemudian kita klik kita pilih yang PTOE client. Di sini kita pastikan interface-nya benar, yang mengarah ke router USB adalah router 1. Ini benar. Kemudian kita klik layout. Di sini kita isikan autentifikasi user dan passwordnya. Untuk usernya di sini adalah PTOE Maura, kemudian passwordnya adalah 123. Lalu pada bagian active control dan list bit DNS kita checklist agar router Maura itu otomatis langsung kita internetkan ya. Oke, mungkin di sini kita langsung apply. Di sini kita tunggu sampai ada informasi running-nya. Oke, di sini sudah running. Sekarang kita cek ke IP, kemudian ke address. Nah, di sini terdapat IP channel yang pasti kita isi. Kemudian kita tes koneksi, kita ke terminal, kita ping dari router Maura ya, ping 192.168.1.1. Di sini berhasil ya teman-teman. Kemudian kita coba cek rootnya, IP root print. Nah, di sini sudah otomatis ada informasi 000/0 ya. Kita lanjut ke PTOE share internet connection di customer. Di sini saya coba ping 888, ini berhasil ya. Tapi kalau saya coba pada klien PC-nya itu masih belum bisa, karena belum kita konfigurasi gateway dan lain-lainnya kan. Maka sekarang kita coba cari internetnya. Di sini kita akan menggunakan switch ya, agar menjadi satu internet. Maka di sini kita klik print, kita klik plus. Namanya misalkan di sini saya mau switch for PTOE, kita apply. Kemudian kita ke menu port. Di sini kita masukkan berarti atas 2 dan juga atas 3. Oke, selanjutnya kita klik IP, kemudian kita ke address. Di sini kita klik add, kita tambahkan IP 10.10.10.1/24. Kemudian interface-nya berarti switch for PTOE, kita apply, lalu kita oke. Kemudian kita konfigurasi DHCP server, kita ke IP, lalu ke DHCP server, kemudian DHCP setup, interface-nya yang free, yang lainnya kita next saja. Kemudian kita request IP pada PC-nya. Di sini saya coba di PPC 1 masih DHCP. Oke, di sini saya pada PPC 1 berhasil mendapatkan IP 10.254. Kemudian pada PPC 2 saya berhasil mendapatkan IP 10.253 ya. Kemudian di sini kita ke router Maura lagi. Di sini kita ke IP, kemudian ke firewall, kita ke NAT, kita setting NAT-nya ya seperti biasa. Di sini SXNAT, interface-nya adalah PTOE out 1. Action-nya masih kita apply, kemudian kita ping 88 pada PC-nya ya. Di sini berhasil ya teman-teman. Kita lanjut ke PTOE limitasi bandwidth pada PTOE. Limitasi bandwidth ini adalah salah satu fitur yang tersedia pada PTOE. Jadi kita itu bisa melimitasi bandwidth pada router customer sehingga jaringan yang berada di naungan router customer itu bisa menggunakan bandwidth yang ditentukan. Di sini untuk melihat limitasi bandwidth sudah saya tambahkan 1 node ROM ya. Teman-teman bebas menggunakan ROM ataupun Linux.
Di sini saya menggunakan Chrome yang terhubung ke router Nora. Untuk cara penambahannya, saya rasa teman-teman sudah tidak asing lagi, jadi tidak saya record. Di sini untuk filenya saya menggunakan IP statik yaitu 10.10.10.251 dengan gateway adalah 10.10.10.1. Maka pada interface bridge-nya ini akan kita masukkan layer 4 yang mana ini itu mengarah ke Chrome. Langsung saja di sini kita buka router Nora, di sini kita copy, kemudian kita ke port, layer 4, apply, lalu kita oke. Kita coba konfigurasikan limitasi bandwidth-nya dengan kita menuju ke PTT, kemudian kita ke profile, kita buka yang default. Kenapa saya pilih yang default? Karena pada interface-nya di sini saya menggunakan yang default. Maka pada profil di sini kita pilih yang default, kemudian kita pergi ke limit. Nah, pada bagian yang ini, threshold limit RTX, ini bisa kita tuliskan bandwidth-nya. Misal di sini saya mau bandwidth-nya 2 meter per 2 meter untuk upload dan juga download-nya. Di sini kita coba apply, kita oke. Nah, sekarang kita coba uji pada Chrome-nya. Nah, pada Chrome di sini kita tulis test, oke. Kemudian jika nanti muncul beberapa web, teman-teman pilih yang web paling atas, yang stick.net, teman-teman buka. Nah, di sini itu nanti akan muncul berapa bandwidth yang kita gunakan. Yang pasti karena tadi saya settingnya 2 mega, ya berarti ini pasti akan muncul 2 mega. Tapi ini nggak muncul-muncul, ya tapi nggak apa-apa. Yang penting ini sudah connect dan sudah bisa masuk ke webnya. Oke, mungkin itu saja pembahasan di bab 12 VPN kanal ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya.